Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang polikristalin, kemudian single kristal dan non kristal material. Sebenarnya materi ini melanjutkan minggu kemarin berkaitan dengan single kristal, tapi kita akan lanjutkan sekarang berkaitan dengan variasi-variasinya ya. Kenapa? Karena pada kenyataannya proses pembuatan kristal itu sangat sulit. Sehingga pada beberapa proses lebih banyak menghasilkan polikristal atau non-kristalin material. Ya, nah dengan demikian kita akan jelaskan perbedaan dari kriteria tersebut ya. Apa yang dimaksud dengan polikristal, single kristal, dan non-kristalin material. Secara umum polikristalin itu adalah terdiri dari agregat atau beberapa bagian atau beberapa buah kristal atau butiran yang membentuk kristal secara umum, secara besar ya. Tetapi butiran-butiran kecilnya terdiri dari partikel-partikel atau butiran kristal yang berbeda, di mana orientasi masing-masing kristalnya berbeda. Orientasi itu ditentukan oleh apa? Orientasi itu ditentukan oleh arah kristal atau arah kisi kristal. Jadi misalnya dalam satu butiran, satu benda, satu misalnya spesimen lah, ternyata dia memiliki daerah yang besar, banyak gitu ya, dan daerah tersebut kita sebut sebagai polikristal. Nah, dia memiliki masing-masing orientasi arah kristalnya gitu ya. Itu dia arah kristalnya, orientasinya beda-beda, sehingga kita sebut dia sebagai polikristal ya. Sedangkan tetapi dia memiliki masing-masing memiliki sifat kristalnya masing-masing gitu ya. Sehingga nanti ketika kita melihat secara keseluruhan kita sebut dia adalah gabungan dari beberapa kristal. Bahkan ada yang disebut dengan nanokristal. Nanokristal. Jadi di mana polikristalin ini tersusun dari kristal-kristal yang sangat kecil ya. Kristal-kristal yang sangat kecil. Nah, yang menarik dari polikristalin ini adalah batas antara butiran ya, atau batas antara satu butiran dengan butiran yang lain itu terjadi peralihan, misalnya butiran ini dengan butiran yang lain gitu ya. Nah, dimana misalnya orientasinya dia ke sini, yang lain adalah orientasinya ke sini gitu ya, orientasi kristalnya, dan sehingga pada batas butiran ini, misalnya kita tandai dengan warna biru, batas butiran ini. Nah, yang menarik adalah umumnya batas butirannya bukan sebuah susunan kristal ya. Biasanya batas butirannya, bagian permukaan ini, dia adalah amorphous. Kenapa? Karena terjadi peralihan ya. Jadi umumnya yang warna biru ini atau batas butir ya, batas butir ini dia umumnya adalah amorphous. Kenapa? Karena dia adalah peralihan dari kristal dengan orientasi tertentu dengan orientasi yang lain, sehingga susunan atomnya pada batas tersebut dia adalah acak ya, atau amorphous gitu. Nah, inilah kelebihan dari polikristal. Jadi ada kristal dengan orientasi A, misalnya orientasi B, orientasi C gitu, dan dia menghasilkan sebuah batas butir yang cenderung amorphous, di mana susunan atomnya bukan kristal. Pada beberapa aplikasi ini justru menguntungkan ya. Kenapa? Karena ada daerah yang mempunyai sifat yang dalam tanda kutip random gitu, memberikan nilai yang lebih, misalnya sifat listriknya gitu, kemudian juga sifat absorpsi terhadap optikalnya gitu ya, dan seterusnya. Atau menambah permukaannya sehingga absorpsi gas atau yang lainnya untuk sensor dia akan lebih cepat dan lebih bagus. Nah,
Itu adalah polikristal. Nah, ada lain dari sifat boundary-nya, di mana ada 3 point, ada triple junction, atau intinya adalah ada daerah 3, minimal 3 ya, 3 batas. Jadi ini adalah boundary antar permukaan, ini ada boundary antar permukaan, dan ini ada boundary antar permukaan. Dan masing di titik junctionnya itu adalah kita sebut sebagai triple junction. Dia bukan lagi hanya amorphous secara kristalin, bisa jadi itu adalah adanya cacat ya, cacat struktur gitu ya, cacat struktur, amorphous, bahkan dalam tanda kutip istilahnya adalah vakansi ya. Vakansi itu adalah atom yang kosong, itu bolong ya, atau intinya adalah adanya mungkin terbentuknya cacat di titik tersebut, dan itu memberikan sifat-sifat yang unik gitu ya terhadap polikristalin. Nah, untuk kristalin ada beberapa cara untuk menentukan karakteristik dari polikristalin tadi. Pertama adalah bagaimana cara untuk menentukan ukuran butirnya. Jadi cara untuk menentukan ukuran butirnya, pertama biasanya menggunakan teknik garis, yaitu titik perpotongan. Yaitu kita membuat garis lurus dari sebuah butir, dan garis lurus itu dia sudah jelas ukurannya. L-nya berapa sudah diketahui, misalnya adalah dalam nanometer atau mikrometer ya. Jadi L-nya sudah diketahui, sehingga nanti kita tinggal hitung aja butirnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, dan seterusnya. Maka ukuran butirnya itu adalah panjang garisnya dibagi jumlah butir. Jadi D sebanding, kita definisikan sebagai panjang garis dibagi oleh jumlah butir N gitu ya. Itu adalah metode penentuan ukuran butir. Oke ya. Nah, ini adalah panduan untuk, bukan panduan ya, aturan umum dalam pengukuran aturan butir ya, ukuran butir. Ada istilahnya adalah ASTM, atau dalam tanda kutip aturan internasional dalam ukuran butir ya. Misalnya ukuran butirnya adalah 0,51 mm, maka dia ASTM-nya adalah -1. Kalau misalnya naik terus misalnya 0,09 mm, maka ini ASTM-nya adalah 4. Kalau misalnya 0,11 ASTM-nya 10. Dan ini adalah apa istilahnya, aturannya ya. Kemudian ini adalah luas penampangnya, luas penampang dari jadi grain per luas penampang itu ya, grain per luas penampang. Jadi ini adalah misalnya N itu adalah jumlah dari grain per luas permukaan. Misalnya ada luas permukaan ini, jumlah butirnya ada berapa misalnya gitu ya. Jadi kita tinggal hitung aja luasnya berapa. Jadi N itu adalah jumlahnya, N kecil dibagi luas permukaan A. Jadi kalau ada ini luas permukaan dari ini adalah A, cari aja jumlah butirannya ada berapa, N. Maka N besar ini adalah N kecil dibagi A, luas permukaan. Dan istilahnya adalah ASTM-nya atau G itu dicari dengan cara -2,9542 tambah 1,4427 ln dari N. Jadi N ini yang akan menentukan nilai G atau nilai ASTM-nya ini. Gitu. Contoh, kita gunakan metode garis misalnya.
Ya, silahkan nanti ini kan ada ya, satu garisnya itu adalah 100 mikrometer. Satu garisnya ini adalah 1 mikrometer. Bisa dilipatkan, dilipat. Misalnya adalah garis lurus, terus garis lurus. Kita coba beberapa kali di sini dengan jarak garis yang sudah kita tentukan gitu. Ya, kita buat garis-garis harus satu arah dulu. Ya. Nah, nanti kita coba dengan cara D sama dengan L per N. Nah, kita coba misalnya D1, D2, D3, D4, D5, ya, coba sampai misalnya D10 berapa. Nanti kita coba cari rata-ratanya, D barnya berapa. D1 tambah D2 dan seterusnya dibagi jumlahnya misalnya 10. Jadi kita cari rata. Oke, kita sudah misalnya satu arah. Bisa juga arah yang lain gitu ya. Arah yang lain ke sini gitu ya. Ya, tapi intinya adalah satu arah-arah dulu gitu ya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi bentuknya itu bergantung orientasi gitu ya. Nah, ini juga bisa dibuat seperti ini ke arah sini. Ya. Atau misalnya ya, misalnya dengan cara tadi bahwa cari luas permukaannya, kemudian hitung jumlah partikelnya, grainnya atau butirannya, nanti n kecil, maka kita dapatkan n besar, n kecil per a. Misalnya ini adalah berapa luas permukaannya dan seterusnya. Nanti kita cari g itu bla 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 tambah 1,4 bla 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 kali ln n gitu ya, n besar ya. Nanti dari G inilah kita tentukan ukuran butir ya, ukuran butir berdasarkan ASTM itu bisa bernama ya. Oke, lanjutkan. Nah, iya. Oke. Nah, ada hubungan antara ukuran dari butiran dengan sifat dari butirannya. Nah, kita sebut sebagai hubungan antara Hall dan Peirce. Ya. Secara umum, hubungan sifat mekanik dan ukuran butir itu diberikan oleh persamaan Hall-Peirce ya. Ya. Di mana sigma 0 ya, sigma 0 ini adalah besaran dari kekuatan dan itu berhubungan dengan sigma I dan K, di mana ini adalah konstanta bergantung pada materialnya. Nanti dia dikali K, konstanta K ini dikalikan minus 1/2. Jadi nanti makin kecil dari ukuran butirannya itu, jadi atau higher grain boundary persatuan unit itu, maka akan jadi perubahan dari istilahnya deformasi ya. Deformasi itu adalah perubahan dari struktur kristalnya atau struktur materialnya, itu akan memiliki tempat untuk gerakan dislokasi. Karena dia memiliki tempat untuk dislokasi, maka usaha dari luar itu akan semakin besar untuk mengubah bendanya ya. Jadi, atau dalam bahasa lainnya adalah grain boundary itu akan mencegah terjadinya gerakan dislokasi, karena dia seakan-akan adalah sebagai bumper atau sebagai pair terjadinya dislokasi, sehingga nanti seakan-akan materialnya akan semakin kuat gitu ya. Jadi penambahan dari grain boundary atau ukuran partikel yang makin kecil, maka kekuatan atau hambatan dari deformasi itu dan
pencegahan terjadinya deformasi akan semakin kuat gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan single kristal. Ya. Jadi secara umum single kristal itu adalah sebuah sampel atau benda yang dia hanya memiliki satu orientasi kristal atau hanya memiliki satu butir kristal. Cara mudahnya ya. Jadi satu sampel itu dia satu orientasi kristalnya saja, tidak ada batas butir, tidak ada batas butir. Makanya cenderungannya dia mudah patah sebenarnya. Ya. Dan pada akhirnya umumnya ya yang atau perkembangan lah single kristal itu sebenarnya awalnya itu dari bahan-bahan alam seperti permata, berlian, zamrud dan yang lain-lain. Kemudian ternyata dalam skala lab kita bisa membuat single kristal, dan ketika kita paham sifat-sifat dari single kristal, muncullah aplikasi semikonduktor. Jadi dasarnya adalah pengamatan bahwa ada banyak-banyak single kristal di alam, hasil alam ya, dan mereka ingin dalam artian kita sebagai orang material ingin mengulangi proses membuat single kristal tersebut. Tapi ternyata suhu yang dibutuhkan sangat tinggi sehingga ketika dicari alternatifnya didapatkan silikon kristal yang suhu lelehnya lebih rendah gitu. Walaupun masih tetap cukup tinggi ya dibandingkan dengan proses biasa gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan non kristal atau amorphous kristal atau amorphous material ya, maaf. Jadi amorphous material itu adalah penyusunan atomnya secara random tapi padat gitu. Misalnya adalah silikat, gelas, polimer gitu ya. Ini kan dia bisa membentuk padatan tetapi amorphous, susunan atomnya acak. Walaupun secara stoichiometri dia benar. Contoh paling sederhananya adalah metallic amorphous material. Jadi misalnya dia adalah susunan atomnya adalah atom metal, tetapi dia mengalami proses kristalisasi yang sangat cepat. Jadi rapid solidification process namanya. Jadi ketika si kristal si metal itu pada suhu tinggi, kemudian dia langsung dimasukkan ke dalam misalnya air atau benda apapun sehingga dia mengalami proses solidifikasi atau pemadatan yang sangat cepat. Contoh paling utamanya adalah besi, misalnya pada besi tempal, kemudian juga batu-batu lava yang kena ke air atau yang lainnya. Nah, jadi si atom-atom yang tadinya bergetar kemudian dalam bentuk lelehan gitu, dia langsung menjadi padatan. Kenapa? Karena tiba-tiba dia harus berikatan karena suhu yang tadinya tinggi menjadi suhu rendah, berikatan sehingga dia akan mengambil ikatan manapun yang terdekat. Sehingga seakan-akan nanti ikatannya adalah ikatan random tapi tiba-tiba kuat gitu ya. Makanya kenapa harus ada heat treatment terhadap misalnya golok atau pedang gitu ya. Kenapa? Karena supaya si logamnya yang tadinya dia suhu tinggi, dia yang gerakannya random gitu ya, kemudian kita langsung dinginkan, maka dia akan langsung mengikat atomik. Si atom itu akan langsung mengikat atomik yang lain sehingga dia memiliki struktur amorphous yang cukup kuat gitu. Terutama di bagian permukaannya ya. Karena pada saat proses dingin ya, yang cepat lebih dulu dingin itu adalah bagian permukaan. Kemudian dia merambat ke dalam sehingga di bagian permukaan itu terbentuk bulk metallic glass gitu ya. Nah, selain itu juga secara umum bulk metallic glass itu tersusun dari sifat-sifat kimiawi yang unik ya. Gitu ya. Contoh adalah vitrelloy 1 gitu ya. Dia tersusun dari zirconia, titanium, copper, nikel dan beryllium gitu ya.
dan seterusnya misalnya. Jadi dia awalnya misalnya dibuat jadi serbu, kemudian dipanaskan, kemudian istilahnya adalah diturunkan suhunya secara cepat, melt spinning, kemudian disintesis menggunakan melt spinning, ball milling, solid state amorphous reaction gitu, dan termasuk juga radiasi nuklir. Melt spinning sebenarnya tujuannya untuk membentuk serat-serat ya, karena dia terbentuk dari serat-serat dan bentuknya adalah kaca, maka bagian permukaannya ini adalah permukaan amorphous. Dalamnya juga sebagian besar adalah amorphous. Ball milling itu ada bola-bola yang diputar dan dia menumbuk partikel-partikel kecil, partikel-partikel seperti pasir, kemudian dirotasikan gitu ya, dirotasikan sehingga ada terjadi pukulan-pukulan ke dalam antar bola dengan partikel-partikelnya, grainnya, sehingga grainnya pecah menjadi ukuran-ukuran yang kecil. Karena pecah maka banyak di bagian permukaannya itu adalah amorphous gitu ya, karena tidak ada proses pemanasan yang lambat dan suhu tinggi, tetapi lebih kepada gerak mekanik, sehingga ya pada akhirnya dia akan membentuk amorphous ya. Oke. Ada juga ada magnetic crystalline anisotropic, kita sebut sebagai fine matte, terdiri dari besi, silikon, boron, tembaga, dan neodymium ya. Oke. Nah ini dia excellent corrosion resistant ya dari jenis material ini. Kemudian dengan good acoustic properties. Kenapa? Karena dia adalah material dalam tanda kutip dia berporis secara struktur kristal, secara struktur kimiawinya. Karena dia strukturnya itu berpori, maka si suara bisa masuk ke dalam pori-pori tersebut dan diserap dengan cukup baik ya. Gitu ya. Ini aplikasinya banyak. Ini untuk kepala golf ya. Jadi misalnya kemudian dia adalah electronic casing gitu ya. Alat-alat instrumen kesehatan, prosthetic implant misalnya gitu ya, biomaterial. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena dia non korosif dan kemudian dia memiliki sifat-sifat porositas seperti tulang gitu ya, sehingga nanti ketika dimasukkan ke dalam tubuh maka dia akan dimasuki oleh struktur yang lain dan membentuk seakan-akan dia adalah tulang. Kemudian karena dia porositasnya cukup tinggi sehingga dia bisa menjadi sensor gas, kemudian juga untuk sensor-sensor yang lainnya yang memerlukan absorpsi yang cukup tinggi. Kemudian juga karena dia memiliki tingkat kekuatan absorpsi energi yang cukup tinggi, maka dia bisa ditempatkan di tank atau peralatan militer, sehingga ketika ada material yang cepat menumbuk maka permukaan dari material amorphous tadi dia menyerap energinya terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke bagian permukaan yang lainnya gitu. Sehingga yang hancur duluan adalah peluru dari luar dan materialnya, sehingga itu bagus, sehingga tidak akan energinya tidak akan diberikan ke dalam tanknya gitu ya. Selain itu juga ada nanomaterial. Sebenarnya secara umum gitu ya, kita kenal ada 3D material, kemudian 2 dimensi material dan 1 dimensi material ya. Nah, tetapi ketika ukurannya makin kecil ya, biasanya dari makro ke mikroskopik ya, yang terakhir adalah ke nanomaterial. Secara umum ukuran nanomaterial itu syaratnya adalah salah satu dimensi dari persyaratan ini ya, salah satu dimensinya di bawah 100 nanometer. Misalnya adalah misal ini adalah diameter
Berarti ini karbon nanotub itu berarti adalah satu dimensi material karena dia panjang. Kemudian ketebalan diameternya ya. Diameternya itu di bawah 100 nano. Ini rata-rata sekitar 2 sampai 10 nanometer ya. Kalau karbon nanotub itu ada single wall, ada multi wall gitu ya. Karbon nanotub tapi umumnya di kisaran ini. Panjang ininya berapa ya? Panjangnya bisa dalam sampai milimeter gitu ya. Tetapi yang pasti adalah diameter dari ininya adalah sekitaran 2 sampai 10 nanometer sebenarnya gitu. Tapi syarat dari nanomaterial sendiri adalah di bawah 100 nanometer gitu. Kalau 2 nanometer biasanya seperti apa? 2 nanometer itu biasanya untuk yang pita atau ribbon gitu ya. Kalau yang 3 nanometer yang 3 dimensi gitu misalnya apa? Nah, 3 dimensi itu biasanya berkaitan dengan ketebalan film tipis. Misalnya adalah struktur dari transistor dan yang lain-lain dan bentuknya adalah 3 dimensi. Biasanya batasannya adalah di bawah 100 nanometer. Dan sekarang transistor itu di kisaran 40 yang pasaran ya. Ada juga yang mulai sekarang di bawah di kisaran 10 nanometer gitu ya, tapi itu masih prototype lah kalau bisa disebut ya. Jadi nanostruktur material dia minimal satu komponennya adalah berukuran nanometer ya, atau microstructure gitu ya. Misalnya adalah partikel, dispersoid atau berukuran nanometer dalam ukuran ini partikel. Oh, ini ada satu lagi, zero dimension partikel titik dot gitu ya. Kalau ini adalah partikel di bawah 50 nanometer, ini sekitaran 500 nanometer ya. Ini nanopartikel itu kita sebut sebagai dots. Nah, yang menarik adalah dari nanomaterial ini adalah dia memiliki luas permukaan surface area per unit volumenya itu sangat besar. Jadi makin kecil ukuran D ini adalah misalnya ukuran, ini adalah perbandingan antara A terhadap V volume, ini luas terhadap volume, dia naik terus. Bahkan bukan lagi kuadratik tapi dia adalah intinya adalah naiknya sangat tinggi sekali, makin kecil perbandingan luas per volumenya itu makin kecil. Kenapa? Karena ukuran atom, jumlah atom di permukaan lebih banyak ya, pada beberapa ukuran tertentu jumlah atom di permukaan lebih banyak dibandingkan di dalam atom. Jumlah atom di permukaan lebih banyak dibandingkan di dalam partikel. Misalnya di dalamnya hanya 5 misalnya, di sekelilingnya bisa lebih dari 5 gitu ya. Ini adalah inti dari partikel, ini adalah permukaan partikel dengan ukuran yang cukup kecil gitu ya. Selain itu juga kalau misalnya nanostruktur itu dijadikan nanokristal, maka jumlah grain boundary-nya itu akan makin besar. Ya, jadi jumlah dari grain boundary-nya makin banyak gitu ya, sehingga nanti sifat dari materialnya akan lebih lebih bisa menerima energi lebih besar gitu. Kekuatannya akan lebih besar. Ya, ini untuk 2 dimensi. Ya, ini 1 dimensi, ini 2 dimensi gitu ya. Ini 1 dimensi, ini dot 0 dimensi dan seterusnya ya, gitu ya. Dan ada sebenarnya yang 3 dimensi bisa banyak, gitu ya. Terutama untuk yang transistor atau perangkat-perangkat yang sudah secara umum dia memiliki ukuran di bawah 100 nanometer sudah ada. Ya. Nah, cara prosesnya banyak sebenarnya.
inert gas, vapor combustion, wet chemical method. Biasanya ini yang kita gunakan di lab. Wet chemical, kita campurkan bahan A tambah bahan B tambah bahan C gitu, dan seterusnya gitu ya. Kemudian masuk ke reaktor, reaktornya masuk ke dalam pemanas misalnya, kemudian kita reaksikan, kita dapatkan hasil NSM, nanostruktur material misalnya, terutama untuk yang dots, yang satu dimensi ya. High energy alloying atau energi milling misalnya kita punya ya. Jadi kita punya di sini wet chemical, high energy milling, plasma processing kita sudah lewati, kita nggak kembangkan lagi, alasannya karena prosesnya sia-sia sedikit gitu. Combustion synthesis ini kita ada, ini yang lainnya kita nggak punya. Kita biasanya menggunakan wet chemical ya, high energy milling dan combustion synthesis, terutama menggunakan aditif-aditif tambahan seperti bahan bakar, kemudian juga bahan bakarnya biasanya berbasis nitrogen, berbasis urea yang nitrogen rich gitu ya. Sama nanti kita akan gunakan bahan-bahan alam untuk membentuk nanopartikel berbasis combustion gitu ya. Nah, ini secara umum hampir sama karakteristik dari nanostruktur material. Ini persamaan Hall patch juga sama. Kemudian ini adalah rasio luas area per volumenya juga sama dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah karena ukuran partikelnya sangat-sangat kecil, maka materialnya ini akan mengalami super plasticity. Jadi mudah si bendanya itu bisa dibentuk dan menyerap energi lebih banyak gitu. Ya. Ada beberapa juga nanokristalin yang memiliki kekuatan yang cukup tinggi, hardness, bahkan CNT itu terkenal dengan stiffness itu kalau dibengkokkan dia tidak mudah patah, bahkan single wall nanotube bisa berdiri beberapa puluh kilometer gitu ke atas dengan hanya satu single wall gitu ya. Karena ketika dia mendapatkan gangguan, dia akan seakan-akan menyerap gangguan dari luar itu tanpa mengubah struktur kristal, struktur atomik yang dia miliki ya. Nah, selain itu juga beberapa material berbasis nano atau berbasis grain gitu ya, itu banyak digunakan sebagai sunscreen. Cara untuk memudahkan sunscreen itu berbasis nano atau berbasis grain mikrokristal, itu caranya adalah kalau misalnya sunscreen tersebut misalnya berwarna putih, maka dia masih mikro kristal. Sedangkan kalau misalnya dia berwarna bening, dalam tanda kutip tidak berwarna, biasanya berarti dia adalah nanopartikel. Kenapa? Karena makin kecil ukuran partikelnya tidak terlihat, sehingga seakan-akan dia mentransmisikan saja atau tanpa mengabsorb cahaya dari luar gitu. Kemudian ada self cleaning glass misalnya ya, karena dia memiliki sifat grain boundary yang jelas, sehingga kalau ada partikel dari luar maka tidak akan mudah menempel pada permukaannya gitu ya. Jadi nanti self cleaning glass itu bisa diaplikasikan untuk pakaian, untuk kertas misalnya dan seterusnya ya. Oke. Selain itu juga nanostruktur material ini banyak diaplikasikan di elektronik karena dia semakin baik dan semakin kecil, sehingga memiliki sifat ekonomis dan memiliki sifat elektronik atau yang spesifik ya, yang spesifik berdasarkan ukuran partikel. Dan kita sudah merasakan perkembangan nanoteknologi ini pada banyak perangkat elektronik seperti mobile phone, iPad, kamera, kemudian banyak yang lain. Nah, salah satu pengembangan nanoteknologi di laboratorium kita adalah pengembangan quantum dot atau kadang disebut sebagai
nanodot gitu ya, dimana ini adalah partikel zero dimensi atau nol dimensi gitu ya. Dia hanya terdiri dari dot-dot dan yang sangat kecil. Maka aplikasinya itu banyak, bisa dimasuk ke dalam koloid, dimasukkan ke dalam elektronik gitu, bahkan bisa masuk ke dalam struktur kristal, struktur transistor berbasis kristal ya. Nah, apa manfaatnya? Salah satunya adalah karena ukurannya sangat kecil, maka konsumsi daya untuk menghidup, dalam arti menggunakan perangkat-perangkat tersebut, menjadi lebih kecil. Selain juga resolusinya itu akan semakin baik karena misalnya sensornya itu, ukuran sensornya makin kecil, pixel-pixelnya semakin kecil, sehingga nanti akan lebih baik secara resolusi. Ini contoh aplikasinya banyak ya. Nah, ini adalah referensi yang bisa kita baca ya. Ini adalah untuk processingnya, maka silakan dibaca lebih jelas ya. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa mengerjakan dengan baik ya tugasnya yang terakhir. Peace.